Assalamualaikum, sampurasun, kumaha kabar teman-teman, damang sadayana, kumaha, kumaha ya teh, damang, cager, atawa pangestu, anu kasep, teteh-teteh anu gelis. Sebelum mulai video pada hari ini, aku mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ini adalah video pertamaku, jadi kita kan belum kenalan nih. Makanya kudu kenalan heula, sabab terkenal maka tersayang. Jalan-jalan ke Anyar membeli pepaya. Pepaya dibeli untuk kekasih hati. Izinkan saya memperkenalkan diri, si Gelis Ida Pratiwi. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya teman-teman kalau misalnya suaranya agak noise ya, karena di sini tuh lagi hujan. Nah, jadi pada video kali ini aku tuh mau sedikit cerita dari pengalamanku sebelumnya di masa SD sampai SMP. Jadi dulu tuh aku orangnya pendiam banget, introvert lah pokoknya. Sampai sekarang pun masih, cuman gak separah itu. Aku tuh dulu orangnya sulit banget untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang di sekitarku. Dan jatuhnya tuh jadi kikuk, ngerasa nggak pede, malu untuk berinteraksi. Ya kalau misalnya aku harus flashback dan mengingat masa laluku tuh rasanya nggak banget deh, kayaknya malu-maluin gitu. Emang ya dari caraku berkomunikasi, berinteraksi itu hancur banget, parah separah itu teman-teman. Dan ya kalau misalnya aku tuh harus ketemu dan harus bicara nih sama orang-orang yang status sosialnya itu tinggi dari aku tuh bakal ngerasa kayak nggak pede, ngerasa minder gini, karena ada jarak nih antara aku dan orang itu, yang ngerasa kayak kita nih nggak sepadan loh gitu, jadinya minder. Misalnya nih, kalau misalnya aku ngomong atau lagi bicara sama orang yang penting, orang yang pintar, atau misalnya kita lihat dari fisiknya nih, kalau misalnya orangnya cantik, terus cakep gitu, kan ngerasa kayak ih minder, ih nggak mau nggak pede nih gitu. Terus yang paling sering terjadi kalau misalnya aku harus ketemu sama orang yang baru kenal, nah itu bener banget teman-teman. Kalau misalnya itu harus ngobrol sama orang baru itu ngerasanya susah banget gitu, karena kita kan nggak tahu orangnya tuh kayak gimana, sifatnya kayak gimana, atau cara kita berkomunikasi dan bertingkah laku sama dia tuh mungkinkah ada dampak yang buruk untuk kita gitu, mungkin dia ngerasa nyaman atau enggak gitu kan. Nah, setelah berabad-abad hidup di dunia ini, ceritanya aku tuh jadi tahu apa sih kesulitan kita, atau ngerasa sulit gitu untuk memiliki kemampuan sosial yang baik itu kenapa sih gitu. Maka dari itu aku ngebuat video yang spesial banget khusus untuk teman-teman. Dan yang pertama, aku mau ngasih tahu dulu nih ciri-ciri dari orang-orang yang ngerasa kalau dia tuh nggak punya kemampuan sosial yang baik. Yang pertama, aku mau ngasih tahu kalau orang itu bakal merasa sulit untuk memulai pembicaraan dengan teman-teman atau orang-orang yang baru dia temui. Bener banget, ini sesuai ya dengan ceritaku sebelumnya, pengalamanku juga begitu. Jadi kita kan nggak tahu nih orang ini kayak gimana. Terus dari tingkah laku kita, akankah dia menerima dengan baik, perkataan kita akankah diterima dengan baik. Karena kalau misalnya kita salah-salah kata atau mungkin cara kita berinteraksi ini kurang mengenakan, itu kan ngerasa kayak kita di mata dia tuh gak banget nih gitu. Yang kedua itu biasanya orang suka bingung nih harus ngomong kapan dan ngomong apa. Bener. Jadi kalau misalnya kita lagi ngumpul nih sama teman-teman, kita kan suka mikir gini, ih mau ngomong ini tapi takut salah, gak ngomong juga salah. Terus kalau mau ngomong kapan ya waktu yang pasnya biar gak aneh gitu. Jadi kita tuh jatuhnya adu argumen sama otak kita sendiri, dan yang akhirnya kita memutuskan untuk diam dan ya udah deh ikut aja gitu, kayak ya udah. Dan yang ketiga mungkin orang-orang ini nih
pernah banget ngelakuin ini. Jadi dia mau keluar dari zona nyamannya dan mencoba untuk berbincang dan berinteraksi di pertemanan atau perkumpulan orang-orang itu. Namun sayangnya percobaan itu gagal dan malah membuat dia ada di posisi yang awkward atau posisi yang bisa disebut dengan canggung. Nah, posisi ini pernah banget aku alami, teman-teman. Jadi, kan aku udah cerita kalau aku SD, SMP tuh pendiam nih. Nah, pas masa SMA, aku tuh mau coba nih melatih sosial skill aku, mau mencoba untuk membuka diri ke teman-teman, berinteraksi, mau menambah banyak teman-teman, relasi gitu kan. Tapi sayangnya pada waktu SMA aku kan ikut satu eskul gitu, dan setiap selesai latihan kita tuh pasti bakal ngumpul bareng-bareng kayak ngobrol ataupun minum, makan gitu kan, karena lagi istirahat. Nah, kalau bisa pas waktu itu aku tuh mencoba nih untuk bicara sama mereka, mengobrol, tapi topik yang mereka bicarakan sama apa yang aku katakan itu gak sesuai dan gak nyambung sama pikiran mereka. Jadi ngebuatnya aneh, canggung, dan ya udah aku didemin gitu kan. Nah, karena hal itu aku memutusin untuk nggak bareng mereka dulu deh, kayak memutuskan interaksi sosial dulu gitu. Nah, dari hal itu kan, dari hal ketiga itu dampaknya negatif banget kan, yang akhirnya jadi ngehambat peluang kita untuk membangun network atau sekedar untuk menjalin pertemanan baru yang harus terlewatkan karena hal ini gitu. Kalian juga mungkin pernah ya ngerasa kayak misalnya uh, kok waktu kalian itu cuma diisikan oleh orang-orang itu lagi gitu, hanya itu aja orangnya. Kalian tuh nggak tahu kayak, oh ternyata ada orang yang asik banget kayak gini, atau orang yang sifatnya kayak gini. Kita tuh jadi hanya terfokuskan, hanya berada di lingkaran itu aja. Kita nggak mencoba untuk berkenalan atau untuk mencari hal yang baru dengan teman-teman yang baru. Terus mungkin kalian juga pernah ngerasa kayak gini, ngerasa sulit banget nih cari pasangan karena pergaulan kita mungkin yang sempit. Dan seringkali ketika kita mau ngedeketin orang itu, kita tuh bingung, nggak tahu harus ngomong apa, karena emang dari sosial skill kita ini kurang. Jadi kita nggak tahu nih cara interaksi untuk mendekati orang tuh kayak gimana sih gitu. Oke, selanjutnya kita kan udah tahu nih sebelumnya ciri-ciri orangnya itu, tapi kalian tuh udah tahu belum sih emang social skill atau kemampuan sosial itu seperti apa sih, kayak gimana? Jadi keterampilan sosial atau social skill ini adalah satu set keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Keterampilan sosial juga sering disebut sebagai social skill. Orang dengan social skill yang tinggi bakalan berinteraksi dengan sesuai dan tepat gitu dengan norma dan nilai kita berbicara, berinteraksi. Orang yang social skillnya baik juga bakalan tahu nih apa sih yang benar dan yang salah, terus apa yang wajar dan tidak wajar pada saat kita melakukan interaksi sosial ini. Nah, terus gimana sih cara kita untuk mengatasi masalah ini? Sebetulnya sederhana, teman-teman, yaitu tentu kita harus meningkatkan keterampilan sosial kita agar jadi oke pas waktu kita ngobrol sama teman-teman. Yang pertama kita harus ketahui sebab mengapa adanya rasa tidak pede pada diri kita gitu. Misalnya hal yang paling umum sering terjadi mungkin karena kitanya tuh jarang banget ya adanya interaksi dengan orang lain. Kita tuh cuman kayak murung atau nggak menutup diri lah, nggak ada. Kalau misalnya ada teman yang ngajak mau main bareng nggak gitu, kita cuman bilang enggak gitu. Kayak itu tuh nggak boleh ya guys. Coba kita pelan-pelan asah diri kita untuk mencoba hal yang baru. Terus yang kedua, kita bisa mencoba dari hal yang mudah, yaitu menjadi seorang pendengar yang baik.
mungkin kita sulit nih untuk berkomunikasi gitu, tapi mungkin saja kita pendengaran kita ini bisa menjadi suatu ajang atau cara untuk kita melatih kemampuan sosial kita. Misalnya kalian bertanya nih sama teman atau lawan bicara kalian, apapun itu, lalu kita dengarkan ceritanya. Tapi yang penting jangan pernah potong pembicaraannya dia, karena itu tuh nggak sopan, nggak sopan ya teman-teman, dan bakal bikin mood dia hancur untuk melanjutin ceritanya. Dan jadikan dia itu posisi yang nyaman dengan kita gitu, jadi dia ngerasa aman dan enak gitu pada saat berinteraksi dengan kita. Dan kalau bisa jadikan dia seperti seorang raja lah gitu ya, atau kita tuh hanya terfokus pada dia aja gitu, nggak yang lain. Nah, terus yang ketiga adalah smile. Nah ya, senyum, betul banget, senyum. Karena kalau misalnya kita senyum nih pada saat bicara dengan lawan bicara kita, mereka kan akan merasa nyaman nih, oh ini orangnya asik gitu, sopan, dan kita juga ngerasa lebih pede nih, lebih yakin, karena ngelihat lawan bicara kita tuh kelihatannya kayak nyaman nih pada saat berinteraksi dengan kita gitu. Dan kalau teman-teman tahu, sebenarnya senyum itu menular ya, menular dua arah. Jadi bukan hanya orang yang lawan bicara kita doang yang ngerasa aman dan nyaman, tapi internal kita juga bakal ngerasa aman, nyaman, pede, yakin dengan perkataan yang akan kita sampaikan. Lalu yang keempat, ini paling penting teman-teman, hindari topik-topik yang berbahaya. Jadi pada saat pertama ketemu tuh kan gak mungkin dong kita bicara topik-topik yang gak banget gitu lah ya pokoknya. Bahas hal-hal yang punya potensi lebih tinggi buat kita bisa lebih connect sama mereka. Misalnya kita lihat dari hobi deh, atau misalnya waktu pertama kali ketemu kan kita pasti bakal ngeliat dari atas sampai bawah orangnya kayak gimana gitu kan. Mungkin hobi dia dan kita sama. Misal dia lagi jalan nih ke kita, terus kita ngeliat casing HP-nya itu ada photocard grup K-pop gitu kan. Terus kita ngerasa, oh dia juga K-popers nih sama kayak aku. Mungkin aku bisa ngambil topik ini untuk ngobrol sama orang itu. Jadi yang baru pertama kali ketemu tiba-tiba jadi deket banget, mungkin bisa. Oke teman-teman, pada video bagian ini aku bakal ngebahas tentang manfaat. Jadi manfaat apa sih yang dapat kita rasakan dari kemampuan sosial atau social skill yang baik dan benar ini. Social skill atau kemampuan sosial yang baik dan benar ini dapat membuat kita terhindar dari adanya sebuah konflik ataupun kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat kita sedang berinteraksi dengan orang sekitar. Dan juga jika misalnya kita nih udah punya kemampuan sosial yang baik dan benar, kita nih bakal tahu apa sih hal yang harus kita bicarakan atau hal yang harus kita omongin pada saat kita kumpul dengan teman-teman, dan kapan waktu yang pas untuk kita bicarakan hal tersebut. Dan yang tak kalah penting juga adalah ekspresi kita pada saat membicarakan hal tersebut, apakah ekspresi ini benar atau salah, dan kapan waktu yang pas untuk kita mengeluarkan ekspresi itu, agar teman kita atau lawan bicara kita ini nggak salah mengartikan dan tidak salah paham ya. Selain itu, stop, jangan dulu. Oke. Kita kan udah ngebahas nih dari panjang lebar tentang kemampuan sosial atau social skill ini. Mungkin dari teman-teman semua ini udah ada yang ngerasa bosen atau males nih buat ngelanjutin videonya. Tapi aku mohon banget ya buat teman-teman dengerin dulu, perhatiin videonya dari awal sampai akhir, karena ini penting banget buat teman-teman juga. Dan mungkin dari teman-teman ada yang nanya nih, kan dari tadi udah panjang lebar nih, emang sebegitu pentingnya untuk kita membangkitkan kemampuan sosial atau social skill ini? Penting banget teman-teman, karena dengan adanya kemampuan sosial ini kita nih
jadi bisa ngebantu kita dalam berinteraksi dengan orang sekitar, dan juga kita tuh dapat menjalin dan menjaga hubungan kita atau mengembangkan hubungan kita dengan orang lain. Dan juga dengan adanya ini hubungan tali silaturahim kita ini nggak terputus dan tetap terjaga dengan baik dan aman. Jadi kan kita ngerasa nyaman, tenang kalau misalnya hubungan kita dengan teman-teman kita atau orang yang di sekitar ini bagus. Selain itu, kalian juga dapat membangun sebuah hubungan yang berkualitas dan harmonis. Hubungan ini bisa ngebantu banget buat kalian terhindar dari adanya rasa stres. Loh, kok bisa sih? Kenapa? Bener, karena dengan support system itu lahir dari adanya hubungan yang berkualitas. Jadi jika orang memiliki sebuah support system yang baik, mereka bakal lebih mudah untuk bangkit dari rasa stres. Selain itu, hubungan yang berkualitas juga dapat membantu dan menjaga kesehatan tubuh kita nih. Selain itu, penelitian juga pernah mengatakan bahwa dengan adanya hubungan yang berkualitas ini dapat membuat umur kita jadi jauh lebih panjang dan juga mempercepat proses kesembuhan dari sebuah penyakit ataupun cedera. Menarik banget bukan? Dan yang terakhir nih, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah memperbesar peluang sukses kita di dunia karir. Wah, ini pasti kepengen banget kan teman-teman untuk sukses nih. Pasti kepengen banget, siapa sih yang nggak mau sukses? Dan keterampilan sosial ini diperlukan karena sebagai seorang karyawan, komunikasi yang efektif itu diperlukan banget. Maksudnya kalian bisa mengutarakan ide-ide yang kreatif dan ide-ide yang cemerlang untuk meyakinkan serta mau mendengarkan rekan-rekan kerja kalian, sehingga performa dan hasil kerja kalian itu akan jauh lebih bagus. Waduh, udah panjang banget nih videonya. Dan wow banget gak sih? Karena ternyata dari kemampuan sosial ini kita banyak banget ngedapatin manfaatnya. Dan semoga penyampaian yang aku berikan ke teman-teman semua dari awal sampai akhir ini dapat bermanfaat, dan teman-teman semua bisa mencoba dan mempraktekkan hal itu. Memang sulit awalnya, tapi gak apa-apa, kalian coba pelan-pelan tapi pasti ya, karena ini penting banget untuk kita ke depannya. Dan gak apa-apa misalnya kalau kemampuan kita ini belum sempurna, gak apa-apa teman-teman, karena dari ketidaksempurnaan itulah kemampuan kita diasah terus dan terciptanya diri kita yang luar biasa. Oke, mungkin ini bukan video terakhir aku untuk membantu teman-teman. Aku juga mau ngelanjutin buat video lagi nih buat teman-teman semua. Dan sebelum mengakhiri, aku mau ngasih pantun buat teman-teman semua, yaitu pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah video hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya mau ngucapin hatur nuhun yang sebesar-besarnya ke teman-teman semua, dan tong hilapnya untuk like, comment, and subscribe. Dadah!